Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sijun Mubarak. Kali ini saya akan membahas tentang Fast Fraud Detection. Nah, outline-nya apa saja? Yang pertama, background, kemudian related work, dataset and feature, methods, experiment, lalu ada conclusion, dan yang terakhir reference. Oke, kita ke outline pertama yaitu background. Nah, apa sih yang melatar belakangi adanya Fast Fraud Detection? Yang pertama, adanya peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya di jalan tol yang menyebabkan masalah kemacetan di gerbang tol juga ikut memburuk. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, The National Highway Authority of India atau NHAI memperkenalkan FASTag sebagai solusi pembayaran tol tanpa uang tunai, di mana terdapat tag RFID pasif yang ditempel pada kaca depan kendaraan. Nah, yang tentu saja hal ini membawa kenyamanan ya kepada pengguna, tetapi rentan terhadap penyalahgunaan seperti pencurian ataupun manipulasi data yang mengganggu operator tol. Nah, selanjutnya terdapat objektif dan juga pendekatan yang akan diambil pada proyek ini. Objektif yang pertama yaitu melakukan pengembangan model klasifikasi untuk mendeteksi dan juga mencegah penyalahgunaan Fastag. Kemudian, objektif kedua yaitu mengenai akurasi dalam mengklasifikasikan transaksi sebagai asli ataupun palsu dengan upaya meminimalkan jumlah false positif. Nah, untuk pendekatannya digunakan berbagai algoritma klasifikasi seperti logistic regression, decision tree, SVM, dan juga random forest. Nah, nantinya evaluasi kinerja model akan berdasarkan pada objektif bisnis dan juga akurasi deteksi. Selanjutnya, related work. Nah, di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan proyek ini. Nah, yang pertama, Anis et al. Merupakan penelitian yang relevan dengan proyek ini karena berfokus pada deteksi fraud menggunakan teknik klasifikasi. Nah, mereka menggunakan algoritma decision tree dan juga metode random sampling. Perbedaannya penelitian ini dan proyek yang akan kita lakukan yaitu terletak pada dataset yang digunakan, yang berfokus pada transaksi pembayaran tol menggunakan Fastag. Kedua, ada penelitian Sundar Kumar di tahun 2015 yang memiliki relevansi dengan proyek ini karena mengusulkan metodologi menggunakan one class supervector berbasis undersampling untuk deteksi fraud. Dan yang ketiga, terdapat studi dari Sahin et al. Di tahun 2011 yang relevan dengan proyek ini karena mengembangkan dan juga membandingkan model berbasis decision tree dan juga SVM untuk deteksi penipuan kartu kredit. Nah, perbedaannya tentu saja dari dataset yang digunakan ya, karena pada data ini kita akan menggunakan dataset Fastag Fraud. Selanjutnya, dataset and feature. Dataset yang digunakan berasal dari Fastag Fraud Detection Kaggle, yang di mana data ini terdiri dari 5.000 data dan juga terdapat atribut-atribut utama mengenai eh, transaksi tol seperti informasi kendaraan, kemudian detail pembayaran, lalu lokasi dan waktu tol, penggunaan lajur, kecepatan kendaraan, dan juga indikator dari fraud. Nah, detail dari atribut-atribut tersebut bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, kita ke metode. Nah, yang pertama terdapat logistic regression. Logistic regression ini bekerja dengan menghitung probabilitas bahwa data masuk ke dalam kelas yang diinginkan. Misalnya dalam konteks deteksi fraud, kita ingin memprediksi apakah transaksi tersebut terjadi fraud atau tidak. Nah, logistic regression ini menggunakan persamaan logistik untuk menghitung probabilitas yang akan memberitahu seberapa besar kemungkinan sebuah transaksi akan dicurigai sebagai fraud. Kemudian ada decision tree. Nah, decision tree ini bekerja dengan membuat keputusan berdasarkan fitur-fitur dari data yang akan diberikan. Misal dalam deteksi fraud, decision tree akan mengambil keputusan berdasarkan fitur dari transaksi, seperti jumlah pembayaran ataupun juga waktu transaksi. Yang ketiga ada KNN. KNN ini bekerja dengan cara mencari K tetangga terdekat dari sampel yang akan diprediksi. Jadi, misalkan jika K sama dengan 3, KNN akan mencari 3 tetangga terdekat dari sampel yang akan diprediksi. Nah, setelah menemukan tetangga tersebut, KNN akan melihat mayoritas kelas dari tetangga-tetangga tersebut dan akan memprediksi kelas dari sampel berdasarkan mayoritas tersebut. Yang keempat, terdapat SVM. SVM ini bekerja dengan mencoba menemukan hyperplane yang paling baik ya, memisahkan dua kelas data. Hyperplane ini dipilih sehingga margin
ataupun jarak antara hyperplane dan juga titik-titik terdekat dari kedua kelas adalah mencapai nilai maksimum. Nah, SVM ini juga menggunakan berbagai jenis kernel seperti kernel polinomial, sikloid, ataupun radial basis untuk memetakan data ke ruang fitur yang lebih tinggi. Yang memungkinkan SVM ini bisa menangani kasus di mana data tidak terpisahkan secara linear di ruang fitur asli. Kemudian yang terakhir ada random forest. Nah, random forest ini adalah kumpulan dari beberapa decision tree yang bekerja bersama-sama untuk membuat prediksi. Nah, setiap decision tree dalam random forest dibangun secara independen, menggunakan nilai acak dari data pelatihan dan fitur yang dipilih juga secara acak. Dengan memiliki banyak decision tree yang berbeda, random forest akan mengurangi varians dan juga meningkatkan kinerja model secara keseluruhan. Selanjutnya, eksperimen or result. Nah, pada tahap evaluasi kinerja model, digunakan metrik Cauchy area under the curve untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan juga kelas negatif. Nah, nilai Cauchy ini berkisar dari 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin baik kemampuan model dalam memisahkan kelas tersebut. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa baseline memiliki Cauchy sebesar 0,5 baik pada data pelatihan maupun pengujian yang menandakan kinerjanya buruk. Namun, saat menggunakan model logistic regression tanpa parameter tambahan, terdapat AUSI sekitar 0,93 di data pelatihan dan juga 0,92 pada data pengujian. Selanjutnya, model SVM menghasilkan AUSI sekitar 0,86 pada data pelatihan dan 0,88 pada data pengujian. Dengan penggunaan hyperparameter C sebesar 0,5 dan juga kernel. Sedangkan model decision tree mencapai AUSI sekitar 0,92 pada data pelatihan dan 0,94 pada data pengujian dengan max depth bernilai 10. Kemudian random forest menghasilkan AUSI sekitar 0,95 pada data pelatihan dan 0,94 pada data pengujian dengan menggunakan estimator 300. Dan yang terakhir, model KNN mencapai AUSI sekitar 0,88 pada data pelatihan dan juga 0,91 pada data pengujian dengan menggunakan Nmake Force bernilai 10. Setelah mendapatkan hasil terbaik dari model, menggunakan data pelatihan dan pengujian, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi performa model secara independen menggunakan data validasi. Pada data validasi, model decision tree mencapai AUSI sebesar 0,831 yang menunjukkan performa yang paling baik dalam memisahkan antara kelas positif dan juga negatif. Setelah itu, dilakukan pengujian model decision tree yang telah dioptimalkan pada data pengujian di mana AUSI yang dicapai sebesar 0,821. Nah, selanjutnya di sini ada grafik erosi yang menggambarkan kemampuan model dalam membedakan antara transaksi yang fraud dan juga tidak fraud. Nah, kurva ini membandingkan true positive rate dan juga false positive rate pada berbagai fraud. Nah, kurva erosi ini akan semakin ideal ketika mendekati sudut kiri atas dari grafik, yang berarti bahwa kemampuan model sangat baik dalam memisahkan antara kelas positif dan tidak. Nah, setelah dilakukan pengaplikasian pada data tes, terdapat cross tabulasi tabel yang dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana terdapat 197 transaksi yang diprediksi sebagai fraud oleh model. Di sisi lain terdapat 803 transaksi yang diprediksi sebagai non-fraud oleh model. Nah, dari seluruh data uji 1000 transaksi, model berhasil mengidentifikasi dengan benar yaitu 124 transaksi sebagai fraud dan 872 transaksi sebagai non-fraud. Namun, masih terdapat 71 transaksi yang salah diklasifikasikan. Selanjutnya, conclusion. Nah, berdasarkan evaluasi kinerja model pada data pelatihan, validasi, ataupun data uji, dapat disimpulkan bahwa model decision tree menunjukkan kinerja terbaik dalam membedakan antara transaksi yang fraud dan juga non-fraud dengan mencapai AUSI sebesar 0,831 pada data validasi dan 0,821 pada data testing. Nah, model decision tree ini memiliki kemampuan yang kuat untuk memisahkan antara kelas positif maupun negatif dengan akurasi yang baik.
Selain itu, untuk meningkatkan kinerja deteksi penipuan fastback, disarankan mempertimbangkan penggunaan algoritma seperti gradient boosting ataupun XGBoost. Nah, karena algoritma ini dikenal karena kemampuannya untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dan juga bisa memodelkan hubungan yang kompleks antara fitur transaksi. Selanjutnya terdapat reference. Nah, ini adalah sumber informasi atau studi yang digunakan sebagai dasar atau pendukung yang dilakukan dalam proyek ini. Sekian dan terima kasih.